tanggal berapa sih Om? Tanggal berapa? Nggak izin ini. Tanggal 21 September teman-teman kita akan Dulu atau Oktober? enggak karena ada pilkada kita majukan ke September 21. Waduh, ini kelihatannya. Waduh. Tanjakan dan Wah, berapa orang ini ya? mantap. Pak, Kang ini udah nggak jalan, Rek. Mendingan saya tunggu mekanik. nunggu jemputan Om. Teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast Main Sepeda setelah kita libur sejenak pekan lalu. Ini episode di tengah-tengah begitu banyaknya event besar di Indonesia dan dunia. Dan di saat sebelah saya ini sedang siap-siap ikut event terbesar dalam hidupnya mungkin ini. Setelah Unbound Gravel maksudnya ya. Terlama dalam hidupnya. Om Ray akan ikut Bentang Jawa mulai weekend ini, mulai hari Minggu besok tanggal 11 Agustus bersama Om John Bumiharjo nanti. Jadi nanti kita akan banyak bahas juga tentang Om John versus Om Ray. Ya, dibanding kayak gitu. Ya nanti saya akan memposisikan diri sebagai wartawan nanti nanya kamu kayak itu. Tapi kan dia enggak ada. Sudah direkam Om. Tapi kan enggak bisa ditanyai. Enggak bisa. Sudah diomongin aja dibanding kok. Aku kira banyak orang ingin bertanya sama Om Ray daripada sama Om John. Soalnya Om John ditanyai percuma 4 hari selesai dia gitu. Om Ray kan dinikmatinya lama nanti katanya. Yang bilang yang lain seperti itu. Nah, Om Ray sebelum kita bahas Bentang Jawa dan persiapan Om Ray juga di situ, kita harus mengucapkan salut dulu kepada Kota Banyuwangi karena mereka kan baru saja menyelesaikan Tour de Banyuwangi Ijen, satu-satunya balapan UCI di Indonesia sekarang. Yang dulu sebelum pandemi sudah rutin diselenggarakan, libur karena pandemi, dan sekarang kembali lagi dan kembalinya heboh gitu. Heboh dalam artian ini fotonya kita pasang saja, foto podiumnya 4 etape. Dan etapa penutupnya finishnya di Paltuding Ijen, tempat yang kita nanti juga akan bikin event pada 21 September. Yang tadi videonya di awal sudah kita lihat. Jadi kita akan banyak bahas Banyuwangi dulu nih di awal. Ini foto podium Tour de Banyuwangi Ijen 2024 kemarin. Itu ada Bupati Banyuwangi, Bu Ipuk, dan para juaranya Trengganu itu ya. Tim juaranya Trengganu, tim juara 2-nya adalah tim tuan rumah BRCC Banyuwangi, dan juara 3-nya adalah PWR Pontianak. Jadi ini kebetulan yang BRCC dan PWR juga ada sepeda Wednesday-nya Om. Jadi saya juga bangga juga lihat itu gitu. 3 tim ini semuanya terafiliasi dengan sepeda Indonesia ini. Trengganu pakai Polygon, BRCC pembalap-pembalapnya sudah mulai pakai Wednesday, dan PWR pembalap-pembalapnya kebanyakan sudah pakai Wednesday. Walaupun di event ini banyak pembalap internasional sehingga mereka bawa sepedanya sendiri-sendiri seperti itu. Tapi 3 tim ini punya afiliasi kuat dengan brand sepeda Indonesia begitu. Ya bangga juga kan itu. Harus. Nah, juara GC-nya ini Merhawi Kudus. Yang depan ini loh.
Harusnya iya. Iya, yang Ya, depan. yang depan itu dan itu dulu World Tour waktu kita ke Vuelta Espana 2016 dia di situ Om Rey, cuman kita nggak kenal aja waktu itu. Kamu ngejarnya Contador doang soalnya waktu itu. Ya kan waktu itu tahunnya kan itu. Nomor berapa? 8 ya? Nomor 34 waktu itu. 34. Tapi peringkat 34 di Vuelta ya Luar biasa. luar biasa Om. Dulu kan pembalap nama timnya MTN QBK ya. Oh, yang pakai iya. Cervelo itu ya. Yang ada gambar tangannya deh. Gambar tangannya betul. Ya. Jadi ini dia sudah di Banyuwangi dan jadi juara GC dan penontonnya heboh banget di Banyuwangi, bangga banget di situ. Dan rute etapa penutup mereka nanti itu yang akan kita gunakan dan sudah kita gunakan di Banyuwangi Blue Fire Ijen.com main sepeda. Jadi tahun ini jadi penutup trilogi Jawa Timur. Nah, jadi tadi kan video di awal itu kan kelihatan yang elit kecepatannya seperti apa, Ya. yang sangat tidak elit itu seperti apa, kayak gitu. Sangat. Termasuk ada kamu kan tadi yang sulapan itu ya. Jadi kita nanti kalau kemarin teman-teman yang nonton live streamnya Tour de Banyuwangi Ijen lihat para pembalap-pembalap level internasional ini naik ke Paltuding. Nah, silakan kita berimajinasi untuk 21 September nanti kita akan seperti apa di situ gitu. Ya, nak mirip itu ya. Nggak mirip. Nak mirip sama yang buat game ini ya. Nggak. Tapi kita sebelum kita bahas yang Blue Fire Ijen yang trilogi, kita harus mengucapkan salut ini kepada tokohnya Banyuwangi. Ini ada fotonya Pak Guntur. Wah, teman lama kita ini, sahabat lama kita yang memang orang Banyuwangi paling gila sepeda mungkin beliau ya. Iya. Dan luar biasa ini menyemangati pembalapnya naik ini dekat erek-erek kayaknya ini. Dan dia ini chairman dari Tour de Banyuwangi Ijen dan nanti akan turut berlaga di trilogi nanti, di ending trilogi karena dia termasuk ngejar podium Om. Oh. Pernah juara 1 Bromo loh ini. Pernah juara 1 Bromo, hebat loh ini. Dan yang saya ingat Pak G ini kan berapa kali kena musibah tapi berlatih terus demi bisa tampil di event-event ya. Jatuh, operasi, balapan lagi, jatuh, masuk rumah sakit, balapan lagi. Dan petarung ini Om. Kalau maksudnya itu kan kalau orang sembuh balapan lagi kan biasa, tapi kan masa penyembuhannya itu juga sempit itu, sebentar. Ya, tapi orang kalau fit sembuhnya cepat. Orang kalau fit, jadi Pak Guntur ini adalah termasuk salah satu yang saya nggak bisa bayangin kita nanti kalau usia seperti beliau masih kuat apa enggak ya. Ya nanti dilihat aja. Dilihat aja nanti. Jadi ini ada foto Pak Gendang di bopong tim dari BRCC usai acara, karena acaranya sukses luar biasa. Jadi teman-teman kita akan bicara dengan Pak Guntur setelah ini. Teman-teman, kita sudah terhubung dengan Pak Guntur Priambodo. Ini mungkin orang paling maniak sepeda di Banyuwangi dan sebenarnya salah satu tokoh sepeda Indonesia ini sebenarnya, karena kalau nggak ada upaya keras beliau, nggak ada Tour de Banyuwangi Ijen dan Indonesia nggak punya event UCI sekarang, Pak. Seperti itu. Benar Pak Guntur ya? Dan Tour UCI 2.2. Satu-satunya ya Pak ya? Nah, satu-satunya sekarang. Ya, Pak Guntur mungkin bisa diceritakan sebelum kita bahas yang sukses yang baru selesai tahun 2024. Ketika dulu pertama mengawali event UCI 2.2 itu seperti apa Pak Guntur? Karena ini di Banyuwangi kan, yang orang tidak membayangkan Banyuwangi punya event UCI gitu. Jadi berangkatnya begini, dulu 2012. Sebenarnya pertama ya terinspirasi ketika kita melihat ada Tour de Singkarak ya. Kita pertama kali belajar itu teman-teman Banyuwangi di Tour de Singkarak yang di Sumatera Barat. Kita belajar ke sana. Sekali melihat. Tapi sebenarnya inspirasi ini pertama datang dari Pak Anas sebenarnya. Beliau memang seorang visioner ya. Jadi waktu ingin mau membranding Banyuwangi ini apa gitu kan. Nah, ada karena yang mau diungkit itu sport tourism kali itu. Sport tourism juga pariwisata pertama. Apa? Jadi akhirnya beliau juga termasuk inspirasi beliau juga dengan sebenarnya ada kawan kita
Mas Hasrul, kawan kita yang dulu wartawannya Mas Hasrul yang sudah apa namanya sudah meninggal, Mas Gale. Iya. Itu salah satu inspiring Pak Anas, beliau dan saya. Ya jadi berangkatnya begitu. Jadi ada apa pengukitnya, leverage-nya ya juga akhirnya kepilih itu yang untuk atraksi itu ada 2, Gandrung Sewu sama BEC. Terus yang sport tourism itu kita pilih balap sepeda. Ya, jadi karena anggap nanti balap sepeda itu merupakan multiplier effect, maksudnya multiplier effect-nya itu lebih kuat gitu di medianya gitu, lebih luas gitu. Jadi sehingga kita belajar ke sana. Awal pertama kita laksanakan 3 etape ya. 3 etape itu pertama kali mengadakan 2.2 itu kita masih sulit mengundang tim asing waktu itu. Jadi ya mungkin ada kos lebih besar. Akhirnya mengundang juga ada fee-nya gitu. Ya. Kita mengundang 15 tim, dulu juga 15 tim itu banyak yang kita memang ngambil yang agak bagus-bagus waktu itu ya, dari Iran, Tabriz dan sebagainya. Itu kita matfinya agak lumayan gitu kan. Jadi memang untuk awal-awal untuk branding itu kita memang tim-tim yang cukup bagus gitu. Itu awalnya kita jadi 2012. Jadi sampai pertama itu 3 etape, setelah itu ya berapa ya lupa ya. Tapi pertama memang 3 etape dulu. Memang 2012 Pak Guntur ya, maaf. 2012. Gila, udah 12 tahun Pak ya? Ya 12 tahun tapi off 3 tahun pas pandemi itu kan. Iya. Ya. Jadi sebenarnya sebelum pandemi ini termasuk yang paling rutin, yang paling berkembang. Ya. Malah saya dengar sempat dapat pengakuan UCI sebagai yang terbaik itu Pak. Jadi yang untuk 4 event terakhir sampai sebelum pandemi itu excellent level ya. Jadi di Asia itu, jadi seluruh tur di Asia, baik yang 2.2, 2.1 maupun 2.0 itu yang dapat excellent level itu ada 6. Salah satunya ya tur Langkawi. Kalau Indonesia hanya satu-satunya tur, bukan tur di Indonesia, bukan tur Singkarak, tapi tur di Banyuwangi Ijen. Juga ada tour of Korea kalau nggak salah, sama di tur Hainan Cina, tapi nggak hafal saya 6. Tapi yang saya hafal ya Langkawi, karena salah satu kita belajar itu ke Langkawi gitu. Yang tahun kedua kita belajar ke Langkawi. Jadi kita progres terus. Terus yang terakhir 2015-2016 itu kita belajar lihat Tour de France. Jadi gimana sih yang Pro Tour itu? Termasuk saya belajar ke sana. Saya berangkat sama Pak Bupati waktu itu, Pak Anas, untuk melihat apa sih yang berbeda ketika melihat Pro Tour kan gitu. Ada beberapa memang insight yang kita bawa, termasuk Calvagate itu Mas Hasrul. Itu adanya di Pro Tour gitu. Dan saya waktu itu kaget karena kita kan juga rutin nonton tur di Langkawi dulu Pak Guntur. Dan waktu itu ya Pak Guntur, lalu ketemu stafnya Pak Guntur, ketemu stafnya Kabupaten Banyuwangi. Loh ini kok ada di sini semua gitu. Ternyata ya belajar untuk tur di Banyuwangi Ijen gitu. Wah luar biasa komitmennya kan. Dan saya tahu Pak Guntur, mohon maaf ini, saya kan juga pernah lihat tur-tur di Indonesia yang lain begitu. Ya memang ya Banyuwangi kalau bikin acara total itu yang sulit ditiru oleh yang lain. Dan advantage-nya Banyuwangi itu kan wilayahnya luas, dan kemudian ada gunungnya, ada pantainya, jalannya bagus-bagus, mau rute kemana aja, mau diputer ratusan kilo bisa. Dan itu memang istimewa Pak, itu sulit ditiru oleh yang lain gitu. Nah mungkin Pak Guntur bisa ceritakan setelah pandemi itu kan pasti nggak gampang mau bikin lagi Pak. Nah ini challenge-nya yang terakhir kemarin 2024 ini apa Pak? Ya begini, jadi untuk rute ya mungkin ada sedikit tambahan. Kan ini salah satu bentuk dari konsolidasi kita infrastruktur ya. Jadi Pak Bupati ini sambil untuk melakukan event tapi konsolidasi infrastruktur minimal sebelum Tour de Ijen kita laksanakan, minimal jalur antar kecamatan, kota ke pusat kota, dari destinasi wisata ke Ijen kita pastikan 600 kilo kan ini mulus pasti. Itu salah satu cara kita untuk konsolidasi jalan-jalan yang mungkin itu ada yang kurangnya, sehingga tiap tahun minimal 600 kilo itu jalannya pasti mulus gitu ya. Terus yang tadi yang untuk yang terakhir, memang kita butuh effort tinggi itu untuk memulai lagi
setelah pandemi itu. Memang ada pro kontra ya sebenarnya dari kita, tapi apa sih Banyuwangi ini ya kan setelah pandemi ini bagaimana kita mengungkit lagi? Kita ungkit lagi bagaimana? Nah, sempat drop kan, perekonomian juga, tingkat wisatawan juga agak sedikit berkurang kan karena pandemi. Itu salah satu tandanya pesawat Surabaya Banyuwangi sampai sekarang belum tumbuh lagi. Padahal sebelum pandemi ada pesawat dari Surabaya ke Banyuwangi. Harapan kita setelah acara-acara ini nanti kita ungkit lagi dengan kegiatan-kegiatan Banyuwangi Festival, mudah-mudahan ya nanti segera bangkit lagi. Dulu juga sudah pernah Banyuwangi Denpasar, PP, dan juga sebelumnya juga sempat Bandara Banyuwangi bandara internasional. Itu sempat buka rute Banyuwangi KL kan sebelum pandemi itu. Nah, sempat bandara KL. Setelah pandemi ya itu akhirnya maka salah satu apa ya kita kembali memori lama kita ungkit lagi lah, dan luar biasa. Jadi Mas Arsul, Om Roy, jadi event kemarin sungguh luar biasa karena masyarakat ini sudah kangen ternyata. Mas Arsul ikut di mobil saya, tanya itu Mas Samin ya, ikut bersamaan saya sama utusan dari Pak Kapolda itu ikut di mobil chairman. Beliau sangat heran lihat masyarakat Banyuwangi ini antusias gitu, tidak ada keluhan sama sekali, dan mereka sungguh menantikan, merindukan adanya mereka sepanjang jalan selama 4 hari, 4 etape. Dan itu Mas Arsul tahu, Om Roy, jalan itu yang Rogo Jambi dan sebagainya kan kadang dilewati 2 kali, besok juga lewati. Itu masih tetap penuh tiap-tiap hari, dan mereka tidak bosan dan menunggu. Dan kalau mau masuk Banyuwangi itu kan mobil di stop bertumpuk-tumpuk begitu. Mereka turun melihat tanpa ada satu keluhan pun, alhamdulillah di medsos juga tidak ada sama sekali. Mereka sangat antusias menunggu, kangen, kerinduan mereka, dan luar biasa sepanjang jalan kemarin paling luar biasa. Surprise buat kita penyelenggara, saya mengikuti itu penduduk sepanjang jalan itu luar biasa. Tidak seperti biasanya Mas Arsul, tidak seperti biasanya. Itu penuh. Terus kalau Mas Arsul lihat hari etapa terakhir yang finish di Paltuding itu, Mas Arsul bisa menyaksikan persis seperti waktu finishnya di Tour de France itu di etapa Tanjang. Di sepanjang erek-erek sampai dari Jambu, pos 1 Gantasan, erek-erek, di erek-erek itu penuh kayak yang ya termasuk saya itu lari-lari banyak yang di situ, itu sampai finish penuh masyarakat. Itu seperti gitu, itu antusiasme luar biasa dari masyarakat yang memang teman-teman di sini sudah sangat merindukan rute tanjakan, dan mereka sudah sepanjang jalan di rute tanjakan itu penuh dilihat di sana. Gitu Mas. Ya. Pak Guntur, itu sampai gara-gara kan itu ada live streamingnya dan banyak pesertanya kan dari luar negeri. Itu sampai ada, saya dapat WA, dapat teks ya, dapat SMS dari teman saya orang Inggris yang nonton, dan dia tuh sampai tanya, Azrul, ini tanjakan yang event yang kamu bikin di main sepeda itu juga? Saya bilang iya, saya bilang kayak gitu, tanjakan yang sama, saya bilang kayak gitu. Wah, asik ya, dia bilang kayak gitu. Ya kayaknya asik kalau lihat pembalap-pembalap, kalau kamu yang naik ya nggak tahu, saya bilang kayak gitu. Jadi ini akan menguntungkan nanti yang Blue Fire Ijencom bulan September Pak Guntur, karena kemarin melihat tur di Banyuwangi Ijen itu orang, jadi lebih semangat lagi gitu, walaupun ada takut-takutnya lihat tanjakannya gitu ya. Mungkin Nopri ini yang termasuk yang tanya nanti apa ini. Ya Pak Guntur, mohon izin tanya ini, itu dari Gantasan ke area-area itu apa ndak ada alternatif? Kan pengobatan aja ada alternatif Pak ini kan. Maksudnya Omri bisa dibuat data nggak? Mumpung ada konsolidasi pembangunan jalan katanya. Jadi nggak terlalu kasihan Pak. Kan eman-eman Omri itu kan kekasan erek-erek kan. Sebelum jangan. Jadi nanti brandingnya BFIC jadi hilang, berupa jadi challenge kan gitu kan. Ya, challenge ya. Gitu, kan. Kalau belum lulus erek-erek kan kita sebagai pesepeda sepakat bahwa
dia belum cyclist kan gitu kan. Wah. Garis keras Omre, garis keras. Berarti Omre ini kalau menurut kategori Blue Fire Legend, mohon maaf, belum merupakan cyclist ya. Iya. Itu kalau kategori HC ya? HC Iya. itu HC kuadrat. HC. Hasil kuadrat. HC kuadrat. Hasil. HC itu teman-teman itu horse kategori. Jadi Di atas kategorinya. atas kategori. Tidak ada kategorinya. Ya, Pak Guntur, nanti mungkin Pak Guntur punya pesan nggak? Karena ini pendaftarnya sekarang ini sudah melebihi tahun lalu. Sedangkan masa pendaftaran masih banyak. Kalau kemarin kan pembalap pro Pak Guntur. Nah ini kan teman-teman yang penghobi ini dapat kesempatan untuk mengukuhkan dirinya jadi cyclist kan Pak. Nah kita sudah bikin grafis Pak Guntur. Jadi kalau Bromo tuh miringnya segini. Kalau Dolo kemarin miringnya segini. Nah kalau Ijen itu nanti pembalapnya jembalik Pak Guntur. Jadi ini tantangan buat trilogi, karena ini penentunya trilogi sekarang di tempat terberat, persis seperti itu di Banyuwangi Ijen, penentunya di tanjakan terberat. Nah, Pak Guntur ada pesan nggak buat teman-teman yang belum pernah khususnya, Pak? Nah, ini saya kira gini, Mas Asrul, Om Roy. Jadi gini, mungkin perlu sertifikat khusus ya. Maksudnya begini, mungkin dari trilogi itu, ya event khusus, ada sertifikat khusus mereka yang lulus sebagai cyclist itu. Jadi ujian cyclist itu ujiannya ada sertifikatnya, bukan sertifikat dia di cut off time, bukan, tapi lulus di kemiringan direk-erek gitu lah. Kalau dia lulus kita anggap sudah lulus cyclist gitu kan. Jadi di situ ada tim juru foto sama dari DBL untuk panitia untuk melihat di situ lah, itu sertifikatnya bahwa Anda cyclist. Saya kira itu untuk teman-teman penghobi jadinya mungkin bukan tantangan tersendiri gitu kan. Karambol. Nanti kita bikinin nanti Pak Guntur ya, kita bikinin penghargaan khusus itu ya, siapa yang lolos dapat apa gitu ya Pak ya. Berarti Cak itu harus berarti habis area nggak boleh nonton ya Pak G ya. Kalau dia nggak nonton ya jadi dari bawahnya erek-erek yang di pos 3 itu ada rumah kecil-kecil itu itu rumah kecil itu naik, erek-erek kan turun. Itu sampai tikungan ke situ itu sekitar 700 meter. Dari titik itu sampai ke titik itu kalau dia tidak nuntun, dia kalau mau berhenti sebelum itu silahkan udah. Nah, itu jadinya segmen itu. Ini nanti kita kasih segmen. Di situ dia berhenti dulu, ambil nafas dulu, Om Rai. Di situ berhenti dulu 10 menit enggak apa-apa. Tapi setelah itu coba jaga pace, bagaimana dia bisa naik kerek-kerek, setelah itu turun, naik lagi, terus belok kiri, terus belok kanan itu. Kalau dia lurus di titik di sana, dia lurus selesai itu. Belok kanannya itu sampai finish. enggak, pokoknya setelah erek-erek. Setelah erek-erek itu, erek-erek turunan, bandul, kan naik. Ya. Kan ke kiri. Ke kiri itu kan naik lagi ke kanan. Nah, ujungnya di situ nanti ya di segmen itu kalau dia nggak nuntun, untuk yang baru masuk yang pertama kali ikut di Tour de Ijen, dia kita kasih sertifikat bahwa dia sudah boleh yang tanda tangan Mas Hasrul atau saya boleh. Pak Guntur lah itu yang punya. Jangan saya masih nonton tahun lalu Pak. Iya, saya buatin udah. Nanti tak buatin sama Dispora. Jadi saya buatin bahwa itu dia cyclist yang lulus tuh. Sertifikat area Pak ya. Sertifikat erek-erek. Masalah kan itu banyak anunya ya. Kan ini banyak supporternya ada ya. Iya. Jadi ya saya berharap ada yang bantu aja. Pak Guntur, terima kasih ini waktunya. Mohon maaf ganggu siang-siang. Ini tadi sudah cerita tentang tur di Banyuwangi Ijen dan nanti juga ngasih motivasi untuk Blue Fire nanti untuk Ijencom. Nanti ketika kita di Banyuwangi nanti kita ngobrol lebih seru lagi Pak Guntur ya tentang bersepeda di Banyuwangi ya Pak Guntur ya. Tambahan satu aja. Iya. Tambahan satu aja. Jadi kalau Anda yang sudah latihan baik pakai bahu maupun yang pakai power meter ya. Jadi kalau lulus erek-erek itu average dari start erek-erek itu sampai nanti sertifikat itu
pastikan FTP Anda sekitar 375. 3,5 naik. Itu kalau di bawah 3,5 pasti agak apa namanya? Kalau tidak bisa maintenance di pace pasti nuntun. Pastikan itu sudah. Saya masih 3,3 Pak G, dikit lagi. Dikit lagi. Ya itu. Kalau 3,3 bisa jadi masih nuntun. 3,5, 3,6 itu saya kira patokannya di situ. Kamu berapa? Ya, Saya belum sampai arak-arak Udah nuntun. sudah off nama gara-gara di Swift. Gara-gara di trainer ini maksa demi arak-arak. Demi agak. Oke, Pak Guntur, terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya. Nanti kita ketemu di Banyuwangi. Teman-teman nanti bisa bertemu dengan Pak Guntur di Banyuwangi. Ini salah satu tokoh sepeda Indonesia ini sekarang yang bikin event paling top. Dan nanti kita ketemu di Banyuwangi Blue Fire Ijencom, Pak ya. Penutup trilogi. ya. Siap, terima kasih. Kita tunggu simulasinya dulu. Habis itu baru. Simulasinya kapan? Secepatnya, Pak. Secepatnya. Secepatnya. Persiapan dulu. Iya. Nanti nunggu Omri ikut bentar Jawa dulu soalnya. Dosa. Ngomong. Minggu depan cocok gitu. Oh iya, minggu depan ke Banyuwangi, Pak. Kalau finish. Nanti kalau lama, waduh Mas Azrul gak suka durian ya. Wah. Kita siapin. Nggak, Omri kan ikut bentang Jawa, Pak Guntur. Finishnya kan di Banyuwangi. Jadi begitu finish, besoknya diajak simulasi, Pak G. Oh iya. Sudah agak terpulas kan? Enggak, kakinya lagi kuat, Pak G. Iya. Ya. Enggak, Pak. Siap, Pak Guntur. Terima kasih banyak. Sampai ketemu, Pak ya. Terima kasih banyak. Oke, salam semuanya. Oke, thank you. Ya teman-teman, itu tadi ngobrol dengan Pak Guntur yang ternyata bukan hanya memberi cerita tapi juga memberi tantangan, khususnya buat Omri. Tanggal berapa sih, Om? Tanggal berapa? Enggak izin ini. Tanggal 21 September teman-teman kita akan Dulu atau Oktober? enggak karena ada pilkada kita majukan ke September 21. Waduh, ini kelihatannya Waduh. soalnya saya ingatnya itu Oktober. Oh. Kelihatannya dan Omri langsung cari alibi teman-teman. Jadi teman-teman yang dimaksud Pak Guntur tadi, ini fotonya saya tampilkan. Ini yang sebelum turunan tadi, ini sudah dimasuk segmennya area-area itu memang sudah di atas 20%. Jadi sudah mulai banyak yang sopan, kata Omri. Dan kemudian setelah itu kan ada turunan ya Omri ya. Ada turunan dan turunan, habis itu ujung naiknya itu memang 20-an lagi, dan dari foto ini belok ke kiri itu yang hampir 30 kalau nggak salah. Jadi maksud Pak Guntur tadi adalah kalau bisa dari awal tadi di turunan ini naik ke atas, belok kiri lalu belok kanan, itu tidak dari sini belok kiri lalu belok kanan, itu tidak nuntun, itu akan dapat sertifikat khusus. ya, Penakluk RR gitu. saya ingatkan lagi FTP-nya 3,7. 3,5 minimal. 3,5 minimal. Iya. Wadah. Lanjut aja, Om. Iya, dilanjut aja. Jadi ya teman-teman, memang ini adalah trilogi penutup. Jadi ini saya tampilkan lagi profil klaimnya nanti. Nanti eventnya startcom dan finishnya nanti masih mirip dengan tahun lalu. Jadi masih dimulai dari total nanjaknya nanti 26,9 kilo, hampir 27 kilo. Total elevation gain-nya 1.700 meter. Maksimum gradiennya, nah ini Omri, 31%. Average gradiennya 6,3. Nah, kamu nggak usah lihat 31-nya aja, Omri. Kamu lihat 6,3-nya aja, ya. Ya. Jadi awalnya seperti biasa, standar, landai, makin ke atas makin berat. Lalu ketika melewati pos yang dimaksud tadi jambu tadi yang disebut Pak Guntur, itu mulai berat. Dan ketika kawasan area-area itu ya ini kawasan yang merah hati ini. Ya. Gantasan itu di mananya? Gantasan itu di bawahnya sini. Oh, Gantasan itu di sini kalau nggak salah ini. Ini Gantasan ini. 8 ini ya. Ya. Kilometer 15 ini Gantasan. Setelah itu langsung masih ada berapa 9 kilo, 8-9 kilo ke atas. Tapi kabar baiknya adalah 2 kilo terakhirnya itu enteng gitu. Kalau sampai. Ya. Kalau sampai. Finishnya itu juga datar. Iya, finishnya juga datar, iya. Finishnya juga datar. Jadi finishnya enteng. Kalau Bromo kan finishnya berat, ya kan. Ini finishnya enteng. Menujunya lebih berat. Itu aja. Nah,
buat teman-teman semua yang sudah mendaftar, ini pesertanya sudah pasti lebih banyak dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar 350-370 kalau nggak salah pesertanya. Tahun ini pasti tembus 400, bahkan bisa tembus 500. Dan itu nanti kalau yang apalagi banyak yang belum pernah ke Banyuwangi nih Om Rey. Jadi nanti kita ingatkan bahwa tempat startnya berubah sekarang. Tempat startnya sekarang adalah di Banyuwangi Park. Banyuwangi Park. Jadi agak keluar dari pusat kota. Karena Banyuwangi ini memang tadi disampaikan sejak zaman Bupati Mas Abdul Azwar Anas itu memang visioner. Jadi kawasannya dikembangkannya luar biasa. Dan nanti startnya akan di Banyuwangi Park. Jadi teman-teman bisa mencari lokasi penginapan atau dekat tempat ini ya. yang dekat dengan ini. Kemudian Komstatnya masih sama. Komstatnya nanti masih di Ijen Geopark ini, Gapura ini, Statkom masih sama. Cuman bedanya nanti di pit stop sebelum Komstat. Kalau yang terakhir itu di kantor kabupaten, ini nanti akan di stadion. Ada stadion, mohon maaf, nah ini stadion Gor Tawang Alun. Ini lokasinya lebih baik daripada fotonya ya. Tadi ini ada gor, nanti akan pit stop di sini sebelum Komstat, dan itu hanya tidak sampai 3 kilo langsung Komstat. Jadi lebih mudah nanti prosedur startnya. Jadi nanti kita membagi pelotonnya akan lebih rapi lagi. Nah, tentunya nanti ya pasti akan melewati area-area dan teman-temannya itu tadi. Dan mohon maaf, saya sampaikan lagi di sini. Dan ini foto teman kita warga lokal Kapten Agus ya, nanti akan lewat area ini. Warlock. Sebelum finish di Paltuding di puncak Ijen ini. Jadi nanti finishnya akan meriah dan pemandangan podiumnya akan bagus banget karena langsung gunungnya di atas itu. Di puncak di ketinggian 1.800 ini hampir. Kalau bisa lihat pasti lihat lah kalau finish. Nah, kan kalau finish biasanya itu kan sudah kepiur ya. Rencananya nanti total kilometernya lebih dari 80 kilo. Karena kita akan di loop dulu sekitar 50-an kilo sebelum pit stop dan Statkom. Jadi nanti teman-teman siapkan karena ini tanjakan yang lebih berat daripada Bromo menurut saya. Lebih berat daripada Dolo dalam konteks lebih panjang. Dolo itu berat, miring. Tapi dia 17 kiloan, ya kan? Ya. Ini 27 kilo, 26,9 kilo. Jadi lebih panjang. Jadi untuk penutup trilogi ini lebih dramatis menurut saya. Ini kalau menurut saya hewannya yang di sini nih mungkin kebanyakan cecek Om ya. Kenapa? Yang ngerambat soalnya. Udah kayak tembok. Oh iya, kamu berapa tahun udah nggak finish di sini? Apa? Berapa kali sudah nggak finish di sini? Nggak pernah finish ya di sini. Nggak pernah finish di sini. Oh iya, yang satu kali. Pernah yang uji coba itu sampai mungkin kalau dihitung udah COT itu kan. Itu aja. Itu aja. Cuman waktu event yang satu chainringnya lepas ya. Oh iya. Itu disengaja kan? Nggak, rusak. Terus apa lagi? Terus ada yang kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Nah, buat teman-teman yang belum daftar, ini masih ada waktu. Segera ke Main Sepeda app Main Sepeda, nanti masih ada pendaftaran di situ. Ini buat teman-teman, ini Om Rey mungkin kita jelaskan ya, untuk ke Banyuwangi bagi yang khususnya yang sekitar Jakarta atau bisa ke Jakarta, terbang dari Jakarta ke Banyuwangi langsung bisa. Ya, itu ada bandaranya. Ada bandaranya dan ada pesawat dari Jakarta. Yang dari Surabaya yang belum pulih memang. Nah, buat teman-teman yang bingung, kalau saya sarankan mungkin lebih baik landing di Bali daripada landing di Surabaya. Karena kalau dari Surabaya naik mobil itu masih 6 jam, 7 jam. Ya. Tapi kalau dari Denpasar itu sebenarnya secara kilometer hanya 130 kilo. Nah, tapi kan jalannya. Tapi ya memang jalannya lebih naik turun dan meliuk. Tapi kan mungkin lebih menarik landing di Bali mungkin. Ya. Sebagai opsi ini. Karena nanti dari Bali ke Gilimanuk itu hanya 120-an kilo. Dari Denpasar maksudnya ke Gilimanuk. Lalu dari Gilimanuk menyeberang ke Banyuwangi itu tidak sampai setengah jam ferinya. Dan ferinya ada terus. Dan dari
pelabuhan Ketapang ke kota itu ya cuma 10 kilo, nggak nyampe. Jadi sudah sampai kota sebenarnya itu. Ya. Jadi itu opsi buat teman-teman yang bingung bagaimana caranya ke Banyuwangi, sambil kita mensupport ya wisata Indonesia lah ya. Maksudnya kalau semakin banyak yang ke sana nanti bandaranya akan semakin pulih gitu. Nah, Om Rey mungkin ada pesan buat teman-teman yang mau ikut Banyuwangi Blue Fire Ijen? Nggak, saya mau nanya Om, ini untuk yang alergi nggak boleh refund ini Om. Kenapa? Yang alergi tanjakan nggak boleh refund ini ya? Nggak boleh refund? Ya. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Makanya. Nggak bisa teman-teman ya, jadi nggak bisa kan, ada yang tanya gitu. Oh, sudah terdaftarnya sudah hampir 400 ini. Nah ya makanya saya nggak bisa. Sudah 400-an malah ya. Udah nggak bisa mundur ini. Udah. Soalnya Jadi, kan ada atlet nasional ya waktu itu kan, naik arak-arak itu aja kan tuntun ya. Nah. Tapi dia kan muter dulu 100 kilo, baru nanjak balapan. Oh iya. Kita kan pit stop dulu baru nanjak. Kita cuma 80 ya. Ya itu cuma 80. Dia Itu pun 50 berhenti dulu, dikasih supply segala macem ya. Nggak sampai lah, nggak sampai 100 lah. Nggak sampai. Ya. Ya. Kalau dia, tapi durasinya lama kita nanti. kalau dia elapsed time. Dorong sambil lari, ya kita ngesot lah. Kita ngesot. Ya, itu tadi teman-teman preview kita untuk Banyuwangi Blue Fire Ijen, event penutup main sepeda East Java Trilogy 2024. Silakan mendaftar ke app main sepeda. Eventnya tanggal 21 September. Dan ada banyak tempat wisata bagus di Banyuwangi. Kita juga menyiapkan recovery ride yang seru juga. Kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata nanti di sana. Jadi benar-benar recovery kok, nggak bohong kali ini, swear. Dan Banyuwangi kalau menyuguhkan sesuatu itu total, itu khas Banyuwangi banget. Nah, sekarang kita beralih ke tema berikutnya. Wah, ini Om Rey yang akan banyak bercerita segala macamnya. Saya menjawab, mungkin Anda bertanya malah. Siap. Nah, sebelum saya mengarah karena Om Rey kan mewakili mayoritas manusia kan kayak gitu ya. Ya. Nah, tapi kita mau bahas dulu sekarang Om, ada dua di sekitar saya ini ada 3 sebenarnya yang ikut Bentang Jawa. Tim main sepeda ada 1 yang ikut, Adit namanya, dia juga ikut. Tapi yang berinteraksi sering dengan saya ini kan ya Om Rey dan Om John Bumiharjo ya kan. Ya. Nah, Om John dia persiapannya 2,5 bulan terakhir itu total. Total ini sepedanya di belakang ini. Ini sepedanya Om Rey kebetulan waktu taping ini sudah dikirim ke Jakarta, jadi sudah berangkat. Nah, sepedanya Om John barusan dapat update. Ini sepeda Om John. Jadi Om John tasnya cuma ini doang. Nah, ini kalau ada orangnya saya mau tanya Om. Iya. Mesin cucinya di mana? Tasnya hanya ini. Nah ya, ini Saya bilang, kamu itu ban dalamnya taruh di sadel belakang gitu. Enggak, nambah berat 100 gram katanya gitu. Ya udah, jadi cuma ini. nanti dia nggak salin. Ya kamu tanya dia. Kayaknya dia bawa salin itu maksudnya bawa ganti ya. Bawa ganti tapi ya kan cukup di sini. Katanya di vakum gitu. Mesin vakum itu loh. Seberapa? Gini kali. Nah, Ya nanti setelah hari kedua jadi gemuk itu rahasia. Ya. Tapi ini settingannya Om John dan dia pakai dinamo. Anda bisa lihat di IG-nya Bentang Jawa kan settingannya. Cuman bedanya dengan IG-nya Bentang Jawa itu barusan difoto dan diupload, besoknya komponennya datang gitu. Jadi setelah diupload langsung bongkar lagi, pasang SRAM baru. Wah ini satu-satunya yang pakai SRAM baru kayaknya ini di Bentang Jawa. dari Mehong. Mehong ya. Dan ini kita sudah syuting kemarin. Jadi kita lihat videonya setelah ini, settingan sepeda Om John Bumiharjo dan ketika saya mencoba menemani beliau latihan. Ini videonya.
Teman-teman, kita sekarang di Bundaran Pacet. Kalau buat teman-teman yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya, ini tempat populer itu latihan juga. Kebetulan hari ini saya bukan menemani, gandol Om John Bumiharjo yang sedang persiapan akhir menuju Bentang Jawa. Ini satu-satunya pemilik brand sepeda yang ngowes sepedanya sendiri di Bentang Jawa nanti. Jadi kalau ada lomba pemilik sepeda, mungkin juaranya Om John. Nah, Om John kan sepedanya sudah sempat diposting kemarin di IG-nya Om John, di IG-nya Wednesday, di IG-nya Bentang Jawa. In general ini semua sudah lengkap nih Om John ya? Iya. Udah lengkap. Cuman kemarin ada last minute upgrade. Wah, dapat upgrade. Jadi terima kasih SRAM Indonesia. Jadi Om John nanti akan turun di Bentang Jawa pakai SRAM Red yang terbaru. SRAM Red yang terbaru. Ini sampai selotipnya aja belum dilepas. Karena ini langsung dihajar sama Om John hari ini, rute Candi Tikus Pacet. Dan ini sudah power meter, SRAM Red yang baru, kerennya, RD-nya yang baru, yang sudah pakai OSPW dan sudah pakai ceramic bearing tanpa upgrade, sudah langsung include. Dan yang utama pasti shifternya, yang ergonomiknya baru, dan saya sudah pakai ini ya, saya juga udah pakai. Sangat-sangat nyaman. SRAM menyebutnya one finger braking. Jadi Om John, gimana kesannya shifter baru ini? Wah, saya setuju sama Om Aza ya. Jadi shifternya ini kan atas ini ada mentolnya ini. Ergonomiknya kan agak berbeda sama yang lama ya. Iya. Ini tangan itu kita bisa di atas, bukan di bawah seperti yang lama. Iya. Kita bisa di atas, terus ini bisa dibuat ngerem yang atas ini. Nah ini. Gitu ya. Jadi Pakai sangat one ringan finger. remnya. Jadi Ya? dan ringan, iya. Terus sekarang saya kalau ngoper bisa pakai kelingking. Jadi saya tadi ngopernya pakai kelingking begini. Loh, begini ngopernya. Terus kalau ngerem begini. Jadi Tangan nggak perlu banyak gerak ya. Betul, tangan nggak perlu banyak gerak. Terus ini ada satu tombol lagi yang bisa difungsikan untuk shifting juga. Shifting juga. Jadi bisa pakai jempol shiftingnya. Jadi nanti kalau ini 1.500 kilo berhari-hari atau puluhan jam per hari goes, hemat tenaganya banyak ya nanti. Harusnya begitu. Mudah-mudahan tangan nggak kemeng nanti. Ya. Saya kepingin tes di turunan yang panjang nanti. Oh, jadi itu kesan pertamanya Om John. Jadi memang bagi yang pertama kali pakai SRAM Red baru, pasti kesan pertamanya adalah remnya. Remnya ini sangat-sangat beda dengan yang lain. Bukan hanya dengan SRAM, tapi dengan yang lain juga sangat beda. Nah ini Om John kemarin juga banyak yang penasaran tentang settingnya, walaupun sudah ada fotonya di IG, tapi ini magnetiknya buat apa nih Om? Oh, ini buat handphone. Jadi ini bisa begini. Cuma tinggal diplep, udah langsung lengket. Jadi sambil goes bisa sambil video call sama anak istri ya? Ya, betul. Jadi nanti kalau ketika hutan gelap-gelap kita video call istri, biasanya setan takut sama istri. Takut situ. Dan kemarin banyak yang tanya juga, ini di ujung komputer mount-nya pakai apa? Ya, jadi ini punyanya Profile Design. Ya. Dan saya kebetulan nemu ini di Singapura. Hanya ada satu. Cuma satu. Di tempat lain saya tidak pernah kelihatan. Di website saya juga tidak kelihatan. Hanya di tempat itu saja. Terus mount-nya ini stok ya, yang bawaan karet? Kalau yang ini bawaan dari Garmin yang karet yang original. Oh, jadi simpel banget, itu bisa pakai apa aja sebenarnya ya? Betul. Nah ini kalau lihat equipment-nya kan jelas sudah upgrade, pakai dinamo, pakai hub dinamo, jadi lampunya pakai dinamo, jadi nggak perlu khawatir baterai. Dan di sepeda Journey KS ini kabel dinamo pun bisa masuk ke dalam. Jadi kabelnya nggak terekspos, baru keluar di atas ini. Nah berarti sepedanya nanti memang hanya kayak gini, nggak ada tas-tas lain lagi? Nanti mau disimulasi lagi, Ya. mungkin loh ya, mungkin kalau misalnya perlu bawaan untuk jaketnya lebih, karena kita kan ada rute jemplang. Ya. Kalau rute jemplangnya saya hitung-hitung dapatnya malam, mungkin saya perlu bawa gear-gear yang untuk menghangatkan badan. Nah itu mungkin kita perlu tas lebih. Tapi nanti mau kita otak-atik hitung-hitung lagi. Terus kalau kondisi fisik kan ini hitungannya sekarang ini sekitar seminggu sebelum Bentang Jawa. Fisiknya lumayan, tidak seperti EJJ Kapanari. EJJ Kapanari saya waktu latihan cuma 3 minggu. Kali ini saya dapat 2,5 bulan. Jadi lebih fit. Tapi itu juga sibuk ya. Kemarin baru pulang dari Jakarta, tadi malam baru landing, hari ini latihan lagi. Latihan. Nanti ada kesibukan lain lagi, yaitu repotnya kita ini kan bukan pembalap profesional, tapi profesional yang
pura-pura jadi pembalap ya. Ya bercita-cita menjadi pembalap tapi tak kesampaian ya begini. Oke, ini. Ya, jadi sepedanya Om John kira-kira seperti ini, Journey KS ini yang dipakai waktu Unbound Gravel, diganti catnya. Nah, biasanya kalau kayak gini yang seru lihat sepedanya Om Johnny Ray, dan yang seru juga nanti Om Ray-nya ini siap apa enggak ini, karena penuh tanda tanya dia ini. Nanti setelah gini kita kembali ke meja, kita ngomong sama Om Ray juga, kita tanya dia siap enggak ini. Teman-teman, kita kembali ke meja dan saya menoleh ke Om Ray. Sudah siap belum? Untuk Bentang Jawa. Sudah. untuk ikut. Yang jelas, yang tegas kalau ngomong tuh sudah gitu. Ya sudah. Sudah. Kok lemes? Soalnya gini Om, kalau Om John ini kan tadi kan lihat cuplikannya Om John kan meyakinkan toh. Iya. Ya. Jadi itu contohnya gini. Tadi pagi itu saya lihat petanya Bentang Jawa. Iya. Belajar. Lihat petanya aja. lihat petanya aja ya. Terus ternyata di fitur Red with GPS itu ada fitur cuaca, angin. Ya. Kamu bisa tahu anginnya. Saya nggak pernah lihat. saya klik tes. Gitu. Ternyata anginnya tuh ke barat. Nah, apalagi di fitur Red with GPS ini sudah ada arah anginnya, ada warnanya. Yeah. Nah, warna ini melambangkan kekencangan anginnya. Iya. Semakin ke pesisir, anginnya lebih kencang. Terus saya iseng, saya film sebentar, itu di komputer saya pasang di story di Instagram. Iya. Ada 2 orang, Om. Ada 2 orang ngomong, Om, sudah tak Om? Nggak usah nakut-nakuti. Saya juga mau start ini sudah takut. Saya bilang sama dia, kamu kira saya enggak? Jadi anginnya itu ke barat. Iya. Jadi kamu akan ngelawan angin. Nah kan rutenya kan ke timur. Jadi rutenya kan ke timur. Makanya lebih baik tidak tahu daripada ngeliatin semua. Ngapain kamu buka-buka itu? Nah ya maksudnya di hampir yang satunya. Jadi jadi kan kelihatan seperti gitu. Nah kayak gini loh. Nah ini loh. Ini kan, ini kan anginnya kan ke barat. Ini kan kita tujuannya kan ke timur kan. Yeah. Lawan angin. Nah ini yang semakin cerah ini kan semakin cepat kan, yang di pesisir ini yang semakin banter. Anggap aja itu kecebong bukan angin, Om. Ya. Jadi ada 2 orang. Jadi, loh Om, saya ini sudah stres lihat grup, maksudnya tuh grup Bentang Jawa. Sekarang lihat postingan Anda ini, saya tambah ndredeg. Ini 2 orang loh. Om Ray, gini loh, kamu dari IG-nya Bentang Jawa itu kelihatan kan semua posting sepeda-sepedanya kan ya. Ya. Yang like-nya banyak itu kan yang angka 1000 itu kan nggak semua gitu. Yang akan. Nah, yang salah satu yang terbanyak itu kan yang banyak itu misalnya Om Ali yang naik Brompton itu kan ya, banyak. Terus kemudian Om John Bumiarjo juga banyak 1.400 lebih. Kamu juga banyak 1.500 kayak gitu. Yang Om Handika itu juga ribuan gitu. Jadi makasih yang like. ya. Jadi dari situ kan kelihatan Om Ray. Yang diperhatikan siapa kan? Jadi kamu masalahmu itu bukan angin. Masalahmu itu yang nonton kamu banyak nanti. Kamu lihat dotnya angin lewat gini. Orang lihat dotmu kok nggak gerak-gerak. Ya itu gimana? Ya iya sih kan. Gimana ya? Kan kalau lihat sepedamu kan nggak kayak gini, tasmu lebih banyak kan dia. Ya, ada yang di belakang. Ada di belakang. Karena salin. Karena ganti karena ganti. Atau itu cuma bawa satu pasang aja. Oh, jadi kalau masuk kamar kosongan, komando. Loh, itu kan dia, saya enggak. Saya bawa baju tambah, baju ganti ya. Baju ganti. Nah, kamu merasa sekarang ini kan kamu udah point of no return kan ini ya? Ya. Sejak dikasih tahu kamu lolos kan waktu Bromo kemarin kan, sudah berbulan-bulan yang lalu itu kan. Bulan apa tuh? Bulan Mei.
Mei, lama ya. Ya, jadi kamu jangan kognitif dissonance, kamu jangan menyesal sekarang kamu. Nggak. Persiapanmu siap nggak ini? Kan saya ulangi pertanyaan tadi waktu sama Om John. Om Ray siap nggak? Kamu ditanya siap. Nah, ini agak lebih meyakinkan sedikit sekarang kayak gitu. Siap, tapi kan gimana ya kan nggak tahu. Nah, karena saya kenal Om John kan detail kan, dia nanti akan begini, akan begini, apalagi nanti ini pasti begini gitu. Kamu ada kan ini kalau saya nih, plan your right your plan. Kamu iya benar. Kamu punya plan nggak? Ada dong. Apa plannya? Jadi kita sepedaan. Jadi kalau misalnya nggak finish di Jawa Barat, jemputnya gimana? Kalau nggak finish di Jawa Tengah, jemputnya gimana? Stasiun kereta terdekat, stasiun bis terdekat. Nggak, ini bukan peremekan, nggak guyon. Udah biasa gitu ya. Maksud saya punya plan gitu loh. Jadi nggak, planmu ini akan ditunggu yang takut-takut itu tadi. Jadi gini. Karena mungkin banyak yang ikut kamu kan, jaraknya. Bahkan jaga jarak. Pokoknya dotnya Om Ray di sini ikut itu kan. Oh iya. Jadi plan saya adalah sepedaan. Capek berhenti. Nggak boleh maksa. Iya. Ya sekuat ya gitu. Jadi ya gitu. Ini dirahasiakan kayaknya. Kan kita tahu, maksudnya gini, Om John akan bentang Jawa, kamu kan bentang warung kan kayak gitu. Kamu kemakan omonganmu sendiri loh. Kamu yang ngomong bentang warung loh dulu waktu wawancara Zaki. Iya. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Kamu bilang ini kan bentang warung gitu. Ayo, kamu yang ngomong loh ini. Iya. Sudah kamu scouting nggak warung-warungnya? Nggak bisa karena kalau saya semakin sering ke warung, itu semakin tinggi persentase untuk tidak finish. Ya. Apalagi per saya tuh tidak suka makan. Waduh, ini nggak cocok ini. Om Ray kategori per ya. Om Ray kategori per dan pernya nggak suka makan. Nah, maksudnya ya bukan nggak suka dalam arti nggak makan, tapi maksudnya tuh nggak segitunya gitu loh. Kalau saya mungkin soalnya kalau saya makan tuh biasanya piring satu itu kan nggak cukup, harus ada temennya kan. Soalnya kebiasaan piringnya tuh harus ada temennya piring yang lain maksudnya gitu ya. Jadi ada beberapa gitu karena mereka ini dulu kalau misalnya lele itu kan mereka satu tambak gitu, dulu sepermainan gitu, jadi harus sama-sama sama-sama dimakan, sama-sama masuk perut gitu, biar guyup gitu. Gitu. Kalau ini tempe dulu nanemnya sama kedelainya itu tomboan gitu ya gitu. Jadi harus kalau tidak seperti itu dengan per saya gitu. Dia cukup satu. Jadi nanti yang saya bayangkan nanti siapa yang lebih suffer? Kamu atau permu ini nanti? Ya jelas saya lah. Nggak usah ditanya kan. Ya jelas saya lah. Ini siap-siap nggak? Karena akan ada ribuan, entah puluhan ribu mata, ratusan ribu mata nanti ngeliat titiknya Johnny Ray gitu. Loh, kan memang saya ini cobaannya panitia. Kalau maksudnya teman-teman panitia bentang Jawa, mohon maaf. Ya saya cuman mau minta tolong ya itu nama saya di dot itu Ray atau Johnny Ray gitu aja. Jadi lebih gampang gitu lebih aja. Gampang. Ya gitu aja. Terus kalau semua peserta itu kan nanti Om John ketemu dengan krewak-krewak yang lain kan gitu ya. Ada Om Boru dan pasangannya yang dari Gedangan Om Sidan ya kan? Juaranya EJJ turun ya. Dokter kenalan kita juga turun, Dr. Tio kan itu ya 11-12 lah sama Om John ya kan tenaganya. Walaupun mungkin Tio latihannya nggak bisa maksimal kayak John, tapi tenaganya kan lumayan ya. Om Handika yang kalau dibagi umurnya kan itu umurnya Om John kan nggak ada di sini kan nggak ada. Jadi tapi head to head umur itu Handika Handika, Sidan, Boru dan Per, Hadi Tombro, Zaki. Ya kan? Nah, kalau semua yang nama-nama ini dalam tanda kutip dilepas, finish, kan cepat panitianya jaganya. Yang aslinya 7 hari
4 hari selesai. 4 hari selesai Iya. gitu. Nanti janjian sama orang, lu aku selesainya minggu kan nggak enak. Iya. Nah, nanti 4 hari ngapain? Ya itu 4 hari nonton yang kesini-sini itu. Ini udah jalan gak sih? Ini kan kalau ada petunjuknya itu kan mungkin dicari, ini kok nggak jalan-jalan. Jadi tadi kalau nggak jalan, panitia dan yang lain tadi bisa lihat Red with GPS dan IG saya itu anginnya banter. Jadi Persiapanmu yang paling berkesan kamu kemarin apa? Di antara semua persiapanmu kemarin. karena kalau menurut saya persiapannya itu adalah ini lebih dari sekedar ngoes sih. Iya. Itu jadi pertama kenapa saya waktu awal-awal ngomentari Om John itu adalah tasnya. Iya. Karena mandatory bawaannya itu banyak. Iya toh. Mandatory bawaannya itu banyak. Jadi tas saya yang sudah gede itu aja cuman bawa jaket sudah penuh. Ya toh. Cuman bawa jaket itu sudah penuh. Dan dia makanya saya tanya, kamu tuh enggak salin dah, enggak ganti dah. Elektroniknya taruh mana? Digeret sama dia gitu. Nah, ini kan unsupported. Ya. Waktu saya ikut TM-nya Bentang Jawa itu malah mungkin kayak yang lainnya juga, tapi kita maksudnya nggak intens berteman, tapi itu juga shock gitu loh. Karena ada yang tanya, kok ngapain dia tanya? Kan kalau sama-sama nggak tahu kita lakukan gitu. Iya. Pertanyaan gini, bisa kan ini kan jaraknya panjang 1000 kilo. 1.500. 1000 ya. Oh ya, sudah tambah ya. Ya 1.500 ya. Ya. Nah. Terus banyak daerah-daerah yang kita sangat awam. Iya. Dan itu hutan sepi gitu ya. Rumahnya 1-2. Salah satu peserta itu dulu sebelum daftarin nggak apa-apa. Warganya baik-baik. Nanti kalau kamu ikut capek di mana? Ketok aja. Biasanya warga itu mempersilahkan kamu tidur gitu. Wih, tahu Om Rifa yang kayak Once itu? Iya. Kalau mukanya baik tapi waktu jadi panitia langsung ngomong nggak boleh. Gitu. Duh, nggak boleh. Itu kan kamu dedicated sama si penduduk ini. Nggak boleh kan? Bagaimana kalau semua peserta minta tidur di rumahnya? Kan nggak bisa. Iya. Nah, nggak boleh. Bolehnya gimana, Pak? Ada yang tanya, ini lagi TM. Iya. Dengarkan aja horor gitu ya. Apalagi jadi mau tanya nggak jadi gitu. Terus ini, jadi yang boleh gimana? Jadi yang boleh gini. Kalau Anda misalnya berteduh di depan rumahnya. Iya. Pemilik rumahnya tuh melihat Anda kasihan capek dan membawakan air. Minum, bawakan air, itu boleh. Kalau kita ketok-ketok Minta air. itu enggak boleh. Itu beda di situ. Iya. Ya, jadi tahu ya. Iya. Bedanya ya. Iya. Jadi Itu harus latihan acting sih Om. apa itu? Ya acting di depan rumahnya jangan ketok tapi mukanya melas gitu supaya dibantu. Iya, kalau dibuka gordennya tambah ditutup. Tambah susah. Ya rumah sebelahnya. Ya itu kan akhirnya waktunya habis buat acting itu tadi. Jadi saya tuh sampai rasanya tuh waktu denger itu kayak gini, ini kurang ajar. Dulu yang ngomong boleh ini siapa ya? Saya inget siapa yang dulu ngomong boleh ini ya? Oh, rasanya dulu ngomongnya boleh ya gitu kan? Nggak mungkin kan ngomong dulu temen saya boleh gitu. Iya. Siapa yang ngomong boleh nih? Ya, saya juga lupa yang ngomong boleh. Makanya jangan tanya, iya. Nah ya kan yang tanya juga pasti shock juga dan terima jawabannya. Saya yakin walaupun saya lupa. Terus itu satu. Kedua ngomong gini, ya jadi ini nggak boleh, ini kan unsupported. Contoh juga tolong jangan mengabuse peraturan. Saya juga agak bingung mengabuse peraturan itu gimana ya. Terus sebelum saya maksudnya bertanya dalam hati tapi diterangkan. Maksudnya begini, peraturannya itu kan 20 meter. Iya, drafting ya. Drafting itu 20 meter, benar, 20 meter. Tapi kalau 100 kilo kamu 20 meter sama orang ini terus,
itu ya sama aja kamu berteman gitu loh. Oh. Beda, ngerti ya? Ngerti, paham ya gitu. Iya. Terus saya mikir gini, soro. Kita 20 meter aja itu sudah jauh ya, nggak ada angin ya. Tapi ya karena ya panitianya karena pelaku atau peserta olahraga juga, pesepeda juga, dia bilang kalau ini walaupun tuh jauh tidak ditolong secara angin, secara aerodinamis, tapi secara mental kan beda. Iya. Ya kan? Karena kamu tuh merasa ini ada acuan, ada acuan ya. Dan juga dia juga bilang, dan saya tahu itu memang saya amini itu benar. Kalau kalian tuh enggak pernah latihan bersama, enggak bisa kalian ngepis walaupun 20 meter itu enggak bisa terus-terusan sampai 100 kilo gitu ya. Enggak mungkin, pasti itu kalau latihan kemana-mana bareng, jadi pace-nya sudah biasa saling mengikuti. Ya itu maksudnya salah sedikit, bukan salah satu kan sudah dua. Jadi salah sedikit peraturan yang menurut saya itu ini sudah lebih dari sepedaan biasa gitu. Jadi, nah apalagi ini dari segi panitia dan peraturan, dari segi latihan. Saya misalnya nyoba sekali latihan 200 sekian kilo gitu, ya mix ya, maksudnya gunung dan flatnya gitu, sampai tengah malam, itu udah koselnya setengah mati kan, wagel, saya bayangkan itu dikali 7. Itu dikali 7. Jadi ya udah, jadi kalau Anda tanya ya jawaban saya tadi gitu, ya sudah lah, kalau capek berhenti aja, karena itu kan baru 1 hari gitu. Padahal waktu latihan enak, ini 1 hari, besoknya nggak bangun kan gitu. Kayaknya yang sengsara nanti Permure. Nah, kenapa? Nungguin kamu, nungguin makan, nungguin. Jadi ini jujur ya, kalau siap, oke, sekarang nggak bilang siap ya, pasti jawabannya siap. Tapi siap yakinnya itu berapa persen? Yakin apa dulu? Ikut 100 dong. Yakin finish? Kasih. Nggak, soalnya bisa dibikin kuis. Supaya tambah rame kan aku bisa aja bilang sekarang, teman-teman, kita bikin kuis. Omre akan finish jam keberapa ya. Nanti yang jawabannya pas, kita kasih hadiah sepatu Aza. Kok jam? Ya kan pokoknya jamnya, kan itu kan berapa limitnya? Berapa jam? 120? Pokoknya minggu jam 5:30. Ya 120-an jam ya, 120-an jam lah ya. Pokoknya nanti Omre finish. Oh, jam dari itu tadi. Ya, dari total. Dari start itu berapa jam? Apakah 100, misalnya limitnya 128 jam, apakah 120 jam, apakah 100 jam? Nah, yang bisa jawab jamnya pas, nanti satu akan nggak usah ngomong menitnya. Terlalu sulit menit. Itu kayak lotre itu. Pokoknya ngomong jamnya, nanti saya kasih sepatu Aza Avelio yang karbon ini ya. Ukurannya nanti kita sesuaikan dengan yang menang. Jamnya harus pas. Di sini. Nah, saya juga pengen, kan nanti saya rencananya nanti mungkin karena Pak Guntur tadi, saya pengen mungkin nyoba rutenya pas Omre finish saja nanti kayak gitu. Jadi paling enggak pendengar, pemirsa, kalian harus berterima kasih sama saya dan mendoakan. Loh, kita kan mendoakan. Makanya finish jam berapa? Ya, makanya. Jadi saya 110 jam. 110 jam, oke. Ya, karena kamu harus makan siang dulu atau makan pagi dulu baru. Jadi kalau saya finish, ada satu di antara Anda dapat sepatu ini. Iya. Betul ya? Ya. Kalau nyebut jamnya pas. Nggak cuma pas. Ya. Jadi, berapa jam? Jamnya itu harus lebih kecil dari 120. Ya pokoknya kan COT-nya berapa? Saya lupa, 120 atau 128 soalnya. Iya. Ya. Jadi kalau 150 malah mungkin. 7 hari, 6 hari setengah. Pokoknya 6 hari setengah. 24 kali 6 tambah 12 kalau nggak salah. Ya. Nah itu betul. Finishnya berapa? Omre finish berapa jam? 156 ya? Ya, 156 jam, sorry. Maaf. Tolong teman-teman kalau ada yang tahu tolong dikoreksi di komen. Kalau gitu saya koreksi Om, bukan 110 jam.
Tuh, kalau Anda benar lah balik sepatu ini. Oh, nggak bisa. 156 itu jam 6 sore. Setengah enam. Setengah 6 sore. Ya, Karena ya. startnya setengah 6. Oh, setengah 6 sampai setengah ya. Seandainya ini benar 156, tolong dikoreksi teman-teman kalau salah. Mas Rival, Mas Derek, tolong dikoreksi kalau saya salah. Saya akan nulis Ombre finish 100 dikurangi 9 aja. 147 jam. Kenapa? Omri harus makan pagi dulu baru finish. Kenapa? Nggak tahu deh. Pokoknya 147 jam Iya, ya. 147 jam. Pokoknya hari ke-7 pagi. Oke, ya. Loh itu jauh di depan COT loh itu. Iya, amin. Karena kamu pasti kan tidur. Tidur dan makan. Aku udah terlalu kenal kamu terlalu lama. Jadi kamu akan memaksimalkan peluangmu itu selama 7 hari itu. Terus yang kedua itu adalah selain yang Soro 3x7 itu, Iya. memang kalau orang mengistilahkan Gus minggat itu ya itu pendek dan benar gitu ya. Iya. Karena biasanya kalau kita sepedaan itu entah apa itu kan bersupport ya, atau ada teman atau ada apa yang nemeni atau ditunggu di sebelah sana gitu. Kalau nggak ada support itu apalagi multidis ini lebih dari 1 hari ini. Selain mikir tenaganya untuk sepedaan, kita juga harus berpikir seberapa banyak yang dibawa. Nah ini yang ekstrim kiri ini kan, ini yang sedikit ini tadi. Ini ekstrim kiri yang Om John yang minimalis. Ya. Ada yang saya lihat di Jembatan Jawa ada yang sangat full tas. Ya. Nah kamu masuk mana ini? Saya sih nambah ini 1 di belakang. Satu bag ada 1 ya. Dan menentukan tas yang mana itu sudah PR. Contohnya gini. Ada 1 tas itu bagus. Maksudnya bagus secara merek ke luar negeri. Ya, bagus. Terus ternyata tas itu bagus tuh gini karena dia ada support kawatnya. Iya, jadi nggak goyang-goyang. Nggak goyang-goyang. Iya. Ya. Itu ada 2 saya yang seperti gitu. Yang 1 baru datang. Iya. 1 baru datang. Ya. Iya. Yang ini malah custom kebab, jadi warnanya oranye. Iya. Tapi, saya cerita yang pertama dulu. Ketika ini saya pakai, ini habis 2 bit. Oh, gesek ke celana. Gesek ke sana. Dan celananya bolong di tempat. Bolong di tempat. Loh, itu yang Anda waktu itu mau kemana, makanya saya masuk nggak keluar kan? Iya. Di Dunkin itu, di Indomaret, itu ganti bib. Oh, sobek. Baru mulai udah sobek. Dan tapi untungnya karena itu simulasi, saya bawa bib cadangan 2. Oh, jadi bisa ganti. Ya, dan 2-2 kepake. Dua-duanya lubang. Ya, yang lubang kan yang 1 dipakai dulu. Iya. Ganti 1. Nah, lubang lagi. Terus lubang lagi. Ya. Jadi tas itu buang. Nggak buang. Nggak dipakai. Ya, minggir. Ya. Gitu, ceritanya gitu. Jadi yang kedua mirip. Jadi ininya velcro-nya itu tajam. Jadi saya kira pertama ada labelnya dia itu yang nyocok gitu. Iya. Ternyata bukan itu. Ternyata velcro-nya itu. Oh, velcro-nya kalau nggak kebit bisa sampai terkikis biasanya ya. Iya. Jadi lama-lama bolong. Jadi pertama saya kira kamu tuh belum menang jawab, bibnya udah yang rusak banyak. Loh, makanya itu kan hal simpel ya. Cuman gara-gara tas dan bib gitu. Ini kan cerita perjalanan. Tapi akhirnya ketemu kan, tasnya yang mana ketemu? Nah, akhirnya saya pakai tas Brooks saya yang lama. Kelihatannya ya yang itu yang tas Brooks itu yang itu skip tipenya itu velcro-nya itu sudah ada lapisannya, jadi nggak gesek. Terus ada anti slipnya untuk di seat pushnya itu, anti slipnya, jadi nggak melorot gini, bisa disetel, terus bisa ada cangkangnya, jadi barangnya bisa keluarin cepat ya, kayak gitu.
sebetulnya ndak make itu karena itu agak sedikit kebesaran awalnya. Lebih pas yang ada Cangkangnya itu. ada besinya, tapi besinya kan di dalam jadi ndak kelihatan. Cuman yang velcro-nya tajam itu dia ndak goyang-goyang. Kalau yang itu agak goyang sedikit terus gede. Tapi akhirnya kembali ke itu. Kita yang teman-teman yang tahu perjalanan kita ke Unbound tahun 2022, Omri itu sudah latihan 6 bulan dengan set tas yang sedemikian rupa, sampai di Kansas kena angin jatuh, H-1 lomba beli tas baru. Jadi nanti saya bisa bayangkan, kan itu hari Minggu kan startnya tanggal 11 hari Minggu 11 Agustus jam 5:30 pagi kan startnya ya. Dari Pantai Carita di Anyer. Nah, Anyarnya bukan Caritanya. Oh, di Anyernya. Di Anyernya. Nah, itu nanti saya bisa bayangkan nanti Omri H-1 mungkin bingung cari tas itu. Jadi karena apa? Pasti ada yang berubah nanti. Kan cuacanya dari ujung ke ujung kan kurang lebih sama. Ya kan nanti GPS-nya ternyata kamu ngelihatnya kebalik, ternyata begini kan. Nggak tahu lagi. Udah ada obat. Ada obat. Sudah tinggal dijalani kalau itu. Ya. Oke, Omri, sebelum kita tutup, ada ucapan nggak buat teman-teman peserta Bentang Jawa yang lain sama teman-teman yang nanti akan mengikuti perjalananmu selama Bentang Jawa? Ya, kalau intinya untuk semua panitia dan peserta, ya kita harus sama-sama berharap dan berdoa untuk keselamatan dan kesuksesan acara, keamanannya terutama ya, karena jaraknya juga cukup panjang. Saya tahu maksudnya panitia sudah berusaha untuk menyuruh peserta itu wajib pakai high vis vest supaya kelihatan di jalan. Paling enggak kalau kita kelihatan, sebisa mungkin kendaraan lain kan menghindar. Ya itu, jadi itu harapan saya. Tapi kalau untuk peserta yang barisan depan, ini sepeda musuh Anda. Bukan saya, ini sepedanya, orangnya masih pijet. Jadi bener. Iya, masih Visio. Ketika syuting ini John Visio. Ya, pijet atau Visio? Visio. Oh, Visio. Sama pijet. Terus kalau untuk teman-teman yang sejawat yang 11-12, saya sama John ini juga 11-12. Saya 11 siang, dia 12 malam. Kalau yang 11-12 dia sama-sama siang sama saya itu ya gimana ya kita harus saling mendoakan untuk finish. Saling mendoakan untuk finish. Dan supaya paling enggak, ini kan karena olahraga bersepeda, jadi ada kesiapan kan ada dua Tadi Anda kan tanya siap enggak? Siap itu kan dibagi dua, pesepedanya sama sepedanya. Jadi ya semoga minim mechanical problem di jalan. Nah, itu nightmare banget itu kalau kitanya udah siap lalu ada masalah itu ya. Itu juga saya gini mir-miran karena sepedanya dikirim, nggak tahu itu nanti sampai sana gimana modelnya gitu. Ya seperti itu. Jadi semua logistik sampai di sana itu kan juga hal yang awam. Saya seumur-umur nggak pernah ke Anyer, ya, jadi nggak tahu modelnya. Jadi harus siap-siap di sana, dan itu cukup makan waktu. Lain kalau saya start mungkin di Banyuwangi sudah biasa ya, gitu. Tapi ini kan dibalik, startnya di sana. Dan untuk pemirsa yang tertarik untuk melihat, ya kalau lihat di jalan ya disapa supaya paling enggak kita tahu. Maksudnya saya ya, terutama saya masih di bumi gitu kan ya. Maksudnya waduh ada orang gitu. Ya kalau saya sering-sering maksud saya tahu-tahu sering live itu bukan tujuannya itu, awalnya itu tujuannya bukan untuk bukan untuk konten sebetulnya, gitu, tapi untuk menjaga kewarasan gitu ya. Karena udah cuape gitu, udah bosen gitu ya gitu. Sebetulnya kalau itu di area yang penuh ojol mungkin sudah pulang gitu. Tapi saya tahu di situ kendaraan lewat aja jarang, jadi kadang-kadang ini mau kemana gitu loh ya. Signal aja kadang-kadang biarpet gitu ya. Dan
mau apa gitu, jam juga jam 10 malam 11 malam dingin gitu kan, angin malam itu sudah sangat dingin, jadi ya gitulah. Apa ya, jadi kayaknya deg-degan Omri ini. Iya kalau itu, kalau itu pasti, makanya udah gila. Kalau gitu saya mewakili teman-teman yang akan ngikuti kan, kalau kita kan benar kan kita teman gitu, jadi kan kita ya pasti deg-degan lihat teman-teman kita yang kita kenal ini kan, kita pasti pengen ayo dong, karena finish yang paling utama kan, kita selalu bilang finish yang paling utama di rumah kan. Iya. Jadi ya moga-moga nanti semua teman-teman yang ikut Bentang Jawa selamat berjuang, selamat mencapai targetnya masing-masing. Buat Omri selamat berjuang ya, karena kayaknya sudah mulai kehabisan kata-kata untuk menjelaskan deg-degannya ini. Buat teman-teman semua, ayo kita semangati yang ikut Bentang Jawa, dan semoga tidak ada masalah, semoga semua finish dengan luar biasa. Buat teman-teman panitia, Mas Rifa, Mas Derek, dan teman-teman yang lain, selamat bekerja. Kita tahu betapa lelahnya jadi panitia event-event seperti ini. Kadang-kadang peserta dan penonton khususnya itu tidak memahami betapa capeknya jadi panitia event sepeda. Itu juga kita tolong hargai juga. Zaki barusan ngerasain jadi panitia soalnya, Race Around Java, baru ngerasain dia capeknya jadi panitia, bukan hanya jadi peserta gitu. Nah ini ya kita ikuti nanti minggu depan, mulai tanggal 11 sampai finish seminggu kemudian. Pasti dunia persepedaan akan ramai melihat dot-dot bergerak dari barat ke timur gitu. Dan salah satu dot yang akan dapat banyak perhatian adalah yang di sebelah saya gitu aja. Kayaknya. Soalnya banyak yang nanya aku soalnya. Omri nanti bisa ya gitu. bisa ini maksudnya apa? Bisa finish? Bisa finish gak? Jadi sekali lagi, ini sebelum kita tuh ya, saya nyiapin hadiah ini, sepatu Aza X Avelio ini, sol karbon, kulit sapi asli, sudah saya pakai terus ini, ukuran Anda. Kalau Anda di komen nanti sebutkan, Omri bisa finish berapa jam dari start. Tadi saya sebut saya 147 jam. Dan itu jauh sebelum COT. Untuk aja kisi-kisi ya, maksudnya cerita sedikit. Saya nggak tahu banyak, rutenya belum ngelontok gitu. Yeah. Tapi kira-kira per hari per hari di rata-rata itu kayak pembalapnya Tour de France. Kayak pembalapnya Tour de France. Tapi mereka sehari 4 jam, Om. 4 jam, 5 jam, ya. Kamu berapa puluh? Nah, makanya itu. Jadi, bukan ini ya. Jadi, elevasinya itu kira-kira kalau dibagi rata itu kan ya 2.000-3.000? Iya, 3.000-an. 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 Padahal Bromo aja itu masih 2.000-an. Iya. Nah, jadi sudah Bromo lebih, ya sudah. Bromo tiap hari? Tapi dibagi-bagi? Enggak, Om. Sebetulnya mungkin menurut saya lebih ringanan Bromo tiap hari. Karena jelas ya? Iya. Karena betul. jelas ya. Ngerti ya maksud saya? Iya, paham. Ya. Karena kalau Bromo itu kita sudah naik. Turunnya itu sudah nggak ada. Maksudnya walaupun katakanlah 100 kilo ya sudah gitu aja. Jadi kan enggak. Jadi di sini elevasinya 500. Ini agak capek. Nah, sudah mulai lapar, nanjak dulu 500 lagi. Lebih capek lagi ya toh. Sudah mau tidur, nanjak lagi 500. Sangat capek. Ya, itu jadi katanya di situ. Curhat terus dari tadi makin muncul. Udah stop dibahas. Stop lihat ride with GPS. Stop lihat lain-lain kecuali pelajar peta dan plan your ride your plan. Oke, Bre? Kita ketemu, moga-moga aku bisa ke Banyuwangi, bisa ngelihat. Cuman kalau saya ke Banyuwangi lihat Om John finish, kamu finish, aku liburan di sana, Om itu. Oke, ya dasar. Jadi Anda suatan di sini aja. Oke, teman-teman, kita semangati semua ya, Om Ray, Om John, semua teman-teman yang lain. Moga-moga bisa menuntaskan Bentang Jawa tahun ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan mungkin baru ketemu Om Ray 2 minggu lagi. Sampai ketemu.